Ya, kembali lagi di Indosoccer. Kali ini aku ingin membahas pertandingan dari Liga Indonesia yang akan bermain pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober, bermain pada pukul 20.45, yaitu antara Persija menjamu Persik Kediri. Dan pertandingan ini sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Manahan Solo atau Surakarta. Ya, dan kalian bisa nonton di video.com atau mungkin di TV lokal juga disiarkan. Saya nggak tahu ya. Jadi kalian bisa nonton di video.com yang pastinya ya. Dan kedua tim ini punya tujuan masing-masing ya. Yang pertama Persija, dia adalah mantan juara Liga Indonesia ya, dan sekarang ada di peringkat ke-9. Boleh dibilang bukan home-nya, bukan rumahnya dia nih di peringkat ke-9 karena di papan tengah ya. Persija harus kembali punya tujuan minimal menjadi pesaing di 5 besar lah minimal ya, dengan posisi sekarang dia di peringkat ke-9 ya. Lalu dari Persik Kediri yang misinya yaitu menjauhkan dirinya dari zona degradasi karena hanya selisih 1 poin saja dari Barito Putra yang sekarang ada di peringkat 16 di zona degradasi. Jadi kedua tim ini punya tujuan yang berbeda-beda dan akan dipertemukan pada hari Sabtu ya. Dan kita langsung saja melihat bahwa Persija di klasemen nomor 9, Persik Kediri di nomor 14. Boleh dibilang ini Persija di papan tengah dan Persik Kediri boleh dikatakan di tim papan bawah dengan datanya seperti ini di peringkat 14 ya. Dan kita langsung bahas dari Persik Kediri terlebih dahulu ya. Persik Kediri sekarang ada di peringkat ke-14. Dari 9 pertandingan yang sudah dilakoni, itu berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 5 kekalahan. Ya, dari 9 pertandingan yang sudah dilakoni, berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 14 gol. Ya, jadi agregat golnya -5, poinnya 8. Oke, kalau kita lihat dari masalah lini depannya dulu ya, Persik Kediri itu dari 9 pertandingan hanya mencetak 9 gol. Ya, jadi power untuk mencetak golnya itu memang di rata-rata sudah mencapai 1. Tapi sebenarnya itu kalau boleh dibilang sangat minim sebenarnya. Untuk lini depan hanya rata-rata 1 gol per laga. Sangat minim. Untuk power mencetak golnya itu sangat minim. Boleh dibilang belum ada lah power untuk mencetak gol. Itu dari Persik Kediri ya. Jadi kita lihat dari lini depannya ini ya, kalau di rata-rata ya dari data saya nih, Persik Kediri itu 1,05% lah per laga. Jadi kalau di rata-rata jumlah golnya, jadi sangat minim lah kalau saya bilang. Itu dari Persik Kediri lini depannya. Dan kita lihat juga untuk persentase memasukkan bolanya itu terjadi pada menit berapa paling besar. Kita tampilkan datanya di sini. Itu Persik Kediri di menit 30 sampai 45 ya, banyak mencetak golnya, rata-rata 55,6% mencetak golnya di menit tersebut ya, di babak pertama. Berarti Persik Kediri sering mencetak gol di babak pertama ya. Lalu di babak kedua terjadi di menit 75 sampai 90, yaitu 22,2%. Jadi boleh dibilang ada 2 waktu atau time ya, menit yang biasanya Persik Kediri mencetak gol. Dan sisanya di menit 15 sampai 30, 11,1% ya, masih terlalu kecil ya. Jadi dari data masalah menit golnya aja kita lihat masih terlalu minim ya. Jadi nggak terlalu banyak aspek yang bisa dicetak gol di 6 aspek menit ini. Ada 6, saya buat 15 menit per 15 menit ya. Jadi hanya 2 saja yang presentasinya lumayan tinggi, Persik Kediri bisa mencetak golnya ya. Jadi itu kesimpulannya, lini depan Persik Kediri masih sedikit tumpul atau belum punya power untuk mencetak gol ya, apalagi power mencetak kemenangan ya. Makanya hasilnya nggak jauh-jauh dari hasil kekalahan, 5 kekalahan ya. Lalu lini belakangnya bagaimana? Lini belakangnya dari 9 pertandingan kemasukan 14 ya. Jadi kalau di rata-rata ini 1,5% kemasukannya ya. Jadi tandanya sudah pasti kemasukan 1 dan lebihnya itu sering kemasukan 2 gol, 3 gol gitu. Kalau dari data masalah pertahanan dari Persik Kediri. Jadi boleh dibilang Persik Kediri pertahanannya juga sangat buruk ya, sangat tidak baik karena kemasukannya cukup lumayan banyak ya, di rata-rata sudah pasti 1, bahkan 1,5% rata-ratanya. Berarti tandanya sudah hampir mencapai 2 walaupun masih sedikit lagi ya. Tandanya pertahanan Persik Kediri inilah yang perlu dipertanyakan di pertandingan kali ini. Itu dari lini belakangnya Persik Kediri ya. Jadi kita langsung saja lihat Persik Kediri di 3 match terakhirnya bagaimana. Oke, kita lihat Persik Kediri
ya di pertandingan kemarin lawan Persela Lamongan kalah 0-1, lalu lawan Persipura menang 4-2, dan lawan PSIS Semarang kalah 0-3. Jadi dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Dari 3 pertandingan ini Persik Kediri mampu mencetak 4 gol ya, dan kemasukannya 6 gol ya. Jadi 4 golnya Persik Kediri dicetak itu semuanya pada saat lawan Persipura. 4-4-nya. Dan itu kita lihat Persipura sekarang ada di peringkat ke-17. Itu berhasil mencetak 4 gol Persik Kediri ya. Dan kemasukannya ini yang kita perlu soroti. 6. Tandanya apa? Dari 3 pertandingan sudah kemasukan 6. Berarti rata-rata sudah 2, pasti rata-rata sudah 2 kemasukan golnya. Ya, jadi dari datanya Persik Kediri di masalah pertahanan sudah sama seperti datanya 9 match secara keseluruhan, bahwa pertahanannya memang sedikit buruk, tapi di lini depannya dalam 3 pertandingan terakhir memang sudah mampu mencetak 4 gol ya. Di rata-rata sudah pasti mencetak 1 gol, tapi 4 golnya itu semuanya dicetak saat lawan Persipura. Sisanya lawan Persela Lamongan kalahnya nggak mencetak gol, dan lawan PSIS Semarang kalahnya pun juga nggak mencetak gol. Jadi sebenarnya kalau dibilang lini depannya Persik Kediri ya nggak jauh beda seperti data 9 match itu ya, sedikit tumpul atau kurang power untuk mencetak gol. Walaupun memang menang 4-2 lawan Persipura, tapi di 2 pertandingan terakhirnya itu kalahnya nggak mencetak gol sama sekali ya. Jadi power untuk mencetak golnya itu sangat minim sebenarnya. Walaupun ini Persik Kediri menang 4-2 lawan Persipura ya, hanya match itu aja. Sisanya ya kewalahan untuk mencetak gol Persik Kediri. Oke, jadi itu aja kesimpulannya untuk lini depannya Persik Kediri dan lini pertahanannya, bahwa sesuai dari 9 match dan 3 pertandingan terakhir itu sama ya, bahwa lini depannya nggak ada perubahan, tetap masih tumpul, nggak punya power untuk mencetak gol. Lalu di lini belakangnya juga sama, belum ada perubahan, masih statusnya sebagai apa ya, boleh dibilang sangat buruk lah di lini belakang dari Persik Kediri ya, dari 9 matchnya maupun 3 matchnya ya. Lalu kita lanjut lagi ke Persija Jakarta. Persija Jakarta sekarang di peringkat ke-9. Dari 9 kali yang sudah dilakoni berhasil mencetak 3 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Dari 9 kali pertandingan yang sudah dilakoni berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 9. Jadi agregat golnya +1, poinnya 13 ya. Ini nggak jauh-jauh juga dari Persik Kediri datanya, bahwa di lini depannya Persija kita lihat ya, dari 9 pertandingan hanya mencetak 10 gol ya, di rata-rata itu 1,12% ya, jadi masih sangat minim sekali, nggak ada power untuk mencetak gol. Jangankan mencetak kemenangan, mencetak gol aja masih minim Persija Jakarta, karena di rata-rata cuma 1,12% ya. Jadi nggak pernah nyetak gol itu 3 ke gawang musuh, maksimal paling 2 kalau kita lihat datanya seperti ini. Kemenangan terbesarnya Persija itu paling bisa mencetak gol itu 2, dan itu jarang, rata-rata 1 seperti itu lini depannya Persija. Berarti tandanya apa? Ya sangat minim banget power untuk mencetak golnya, untuk mencapai ke power mencetak kemenangan ya. Makanya hasil imbangnya sudah 4 kali dan kekalahannya 2 kali ya. Dan kalau kita lihat ya menit-menit yang Persija rawan mencetak gol nih ya, kita lihat bahwa menit tertinggi itu pada saat menit 45 sampai 60 itu 50% ya, jadi presentasinya cukup tinggi. Dan sisanya nomor 2-nya ya menit 15 sampai 30 itu 30% rata-rata menit Persija mencetak golnya ya. Dan sisanya di menit 30 sampai 45, 60 sampai 75 itu hanya 10%, dan sisanya 0% tadi. Jadi tandanya memang sama, bahwa lini depan Persija itu masih tumpul, nggak punya power untuk mencetak gol. Itu lini depan dari Persija ya. Lalu dari lini belakangnya, dari 9 pertandingan kemasukan 9 gol. Tandanya apa? Sudah pasti kemasukan 1 gol per laga kalau kita rata-rata. Tandanya apa? Ya pertahanan Persija juga cukup dipertanyakan. Walaupun memang lebih bagus Persija ya ketimbang Persik Kediri pertahanannya. Tapi kalau kita lihat Persija pun sebenarnya dengan tim yang boleh dibilang cukup bagus juga ya, mantan juara tim, tapi di musim ini itu pertahanannya perlu dipertanyakan, karena setiap laga tuh sudah pasti kebobolan 1, ibaratnya seperti itu ya. Maka dari itu Persija di lini depannya kurang tajam, di lini belakangnya pun kurang bagus, makanya nggak jauh-jauh dari hasil imbang dan
kalah itu ya. Permasalahan dari Persija sekarang ada di peringkat ke-9 di situ ya. Lalu kita lihat lagi 3 pertandingan sebelum melawan Persik Kediri bagaimana Persija. Persija ya lawan Arema Malang kalah 0-1, lalu lawan Madura United menang 3-2 dan lawan Persebaya Surabaya kemarin kalah 0-1. Dari 3 pertandingan terakhir Persija mampu mencetak 1 kemenangan dan 2 hasil kekalahan. Jadi sama seperti Persik Kediri ya. Dan Persija dari 3 pertandingan terakhir itu mampu mencetak 3 gol dan kebobolannya 4 ya. Oke, dan 3 gol ini itu hanya dicetak saat lawan Madura United. Kemenangan untuk Persija 3-2 dan 3 golnya itu dicetak semuanya pada saat melawan Madura United. Sisanya lawan Arema Malang kalah tanpa mencetak gol dan lawan Persebaya Surabaya kalah tanpa mencetak gol. Tandanya apa? Bahwa lini depan Persija inilah yang kurang mantep untuk mencetak gol. Gak ada perubahan ya, sama sesuai 9 match secara keseluruhan di 3 match terakhirnya Persija. Bahwa lini depannya Persija itu masih kelihatan gak ada power untuk mencetak gol. Lalu di lini belakangnya kemasukan berapa ini? 4 ya, berarti di rata-rata tetap 1 gol per laga di 3 match terakhirnya. Tandanya apa? Ya kalau kita lihat secara 9 match tadi, data tadi sama Persija, gak ada perubahan. Di lini belakangnya tetap masih dipertanyakan, tanda tanya alias masih buruk di lini pertahanan dari Persija karena di rata-rata seperti ini. Dari 3 match terakhir sama ternyata seperti 9 match secara keseluruhannya Persija ya. Lalu bagaimana kalau kita simpulkan dari kedua tim ini? Oke, kalau kita lihat dari tata klasemennya ya, kita bahas mulai fokus lagi. Kita lihat dari tata klasemennya, Persija di peringkat ke-9, Persik Kediri di peringkat 14 ya. Perbedaannya hanya 5 poin ya, perbedaannya 5 poin. Tapi bagaimanapun juga Persija Jakarta ini kemarin habis kalah sama seperti Persik Kediri. Dan Persik Kediri juga harus menjauhi dirinya dari zona degradasi. Dan Persija juga harus naik atau balik ke rumahnya, di mana rumahnya dia itu sebenarnya di peringkat 3 besar seperti itulah. Ya, jadi di sini sesuai data yang tadi sudah saya bacakan itu sebenarnya seimbang datanya kedua tim ini. Itu boleh dibilang seimbang. Dalam preview yang tadi sudah saya bacakan itu sama lini depannya ya, sama-sama kurang power untuk mencetak gol. Lini belakangnya juga sama-sama tidak cukup baik ya. Lalu di 3 pertandingan terakhirnya pun juga sama, gak ada perubahan. Jadi sebenarnya itu seimbang untuk data kedua tim ini. Tapi kalau kita lihat dari masalah klasemennya, Persija memang lebih diunggulkan dari Persik Kediri. Kenapa? Ya terbukti dari data klasemennya. Persija di peringkat ke-9, Persik Kediri di peringkat 14. Tandanya apa? Ya kalau lihat dari masalah peringkatnya aja Persija bisa di atasnya Persik Kediri, otomatis kita bisa simpulkan cara permainannya atau pemain-pemainnya, kualitasnya ya pasti lebih bagus dari Persija Jakarta. Ya, itu kalau kita ngambil sisi lainnya. Kalau sesuai data yang sudah saya preview kan seimbang. Tapi kalau kita lihat di data lainnya gitu yang bisa kita simpulkan, memang Persija lebih diunggulkan karena dari segi peringkat ya, peringkat 9 dan Persik peringkat 14. Lalu dari peringkat 9 inilah Persija bisa disimpulkan bahwa cara bermainnya atau pemainnya gitu ya, itu lebih berkualitas ketimbang Persik Kediri. Karena apa? Ya karena Persija sama Persik Kediri terpaut 5 poin. Perbedaannya 5 poin ya. Jadi ya boleh dibilang ya itulah contoh cara bermain yang bagus, pemain-pemainnya yang lebih berkualitas ya lebih bisa dilihatkan dari segi peringkat data klasemennya ya. Jadi bagaimanapun juga memang kalau kita lihat dari datanya kesimpulannya seimbang, tapi kalau kita lihat lagi lebih mendalam masalah klasemennya, Persija lebih diunggulkan dibandingkan Persik Kediri kalau kita lihat dari data klasemennya ya. Jadi bagaimana untuk di prediksi pertama? Di prediksi pertama ya, kalau saya lihat secara data yang saya sudah preview itu Persija memang diunggulkan. Dan ini presentasinya saya buat sedikit-sedikit saja ya, karena ini sesuai data ini tuh sebenarnya seimbang. Tapi Persija itu di peringkat pertama itu menurut saya mempunyai kelebihan yang dari data klasemennya ini. Ya, jadi di peringkat pertama prediksi ini sesuai data itu Persija diunggulkan. Ya, lalu di prediksi kedua yang 50-50-nya terjadi itu hasil imbang. Ya, hasil imbang.
Dan di prediksi ketiga yang kemungkinannya terkecil ya Persik Kediri yang menang ya. Jadi kalau untuk kemenangan Persija saya kira skornya nggak jauh-jauh dari 1-0 atau mungkin 2-1. Itu aja, di bawah 3 gol. Dan hasil imbangnya itu kemungkinan antara 0-0 atau 1 sama. Melihat bahwa lini depan dari kedua tim ini sangat sedikit tumpul lah kesimpulannya. Dan lini pertahanannya pun juga tidak cukup baik ya. Tapi bagaimanapun juga kalau mencetak golnya aja susah, ya lini belakangnya kedua tim ini walaupun jelek nggak terlalu berpengaruh, karena bagaimanapun juga kan bertahan lebih gampang ketimbang mencetak gol. Intinya kan seperti itu ya. Jadi kalau boleh dibilang untuk hasil imbangnya antara 0-0 atau 1 sama. Lalu jika Persik Kediri menang ya skornya nggak jauh beda seperti Persija kalau menang. Kedua tim ini kalau menang itu antara 1-0 atau mungkin 2-1. Ya, kalau Persija mungkin bisa clean sheet, bisa menangnya. Tapi kalau Persik Kediri dari datanya selalu kemasukannya lumayan banyak. Ya, kalau Persik Kediri menang kemungkinan Persija bisa mencuri gol 2-1 gitu. Ya, kalau dari data ini seperti itu. Jadi presentasi ini juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, semuanya saya buat karena masih ada kemungkinan juga bahwa Persik Kediri bisa menang, ya bisa. Persija menang, ya bisa. Imbang, ya bisa. Semuanya bisa ya. Jadi data yang saya bacakan ini belum tentu 100% benar, enggak. Ya, dan ini semua saya prediksi ini di luar dari terjadinya kartu merah dan penalti. Jadi udah nggak berlaku lagi jika ada penalti dan kartu merah sudah tidak berlaku untuk prediksi atau preview yang saya berikan kepada kalian semua. Ya, jadi bagaimanapun juga ini kesimpulannya bahwa Persija diunggulkan sedikit untuk di pertandingan kali ini untuk memenangkan pertandingan melawan Persik Kediri. Dan di presentasi kedua hasil imbang dan di presentasi ketiga Persik Kediri yang menang ya. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa ini saya tidak ada membela tim Persija, membela tim Persik gada ya, tapi semuanya ini sesuai dari data dan kalian bisa simpulkan sendiri ya, dengan cara nonton pertandingannya secara langsung. Karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah benar Persija akan diunggulkan menang, apakah justru Persik Kediri yang menjadi tim kejutan bisa memenangkan pertandingan melawan Persija. Ya, jadi itu aja yang saya bisa berikan kepada kalian dan kalian harus nonton pertandingannya secara langsung ya. Dan kalian bisa komen aja kalau punya pendapat dan kesimpulan yang sendiri, silakan komen aja di kolom komentar yang positif ya. Dan jangan lupa berikan like jika kalian suka dan dislike jika kalian gak suka konten ini. Dan jangan lupa bantu saya untuk di subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk membuat review dan prediksi skor pertandingan selanjutnya ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton. Dan kita nanti bahas di pertandingan selanjutnya ya. See you.